Di unmute dulu, Bu. Ya, kan yang jelaskan nih, kan yang wanita yang jelaskan kan. Silakan Daniel, silakan bantu baca, ayo. Nanti next ya, next dibantu. Jadi yang sekarang ada aja dulu gitu. Daniel mau handle berapa siswa, Ayu mau handle berapa siswa. Boleh, nanti saya dikasih list sudah 5 orang itu, nanti saya coba japri. Jadi sekarang nanti langsung dibagi aja Neng sekarang ini. Misalkan Neng nomor 1 sampai nomor 5 namanya siapa aja, nomornya ini. Semuanya sudah bergabung lagi. Kalau kakak akan sedikit mengulas di simulasi pada malam hari ini adalah simulasi gimana caranya menggunakan Zoom atau belajar menggunakan Zoom. Lalu kan adik-adik semuanya kan belum tahu nih kegiatan apa sih yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Oke, gimana Rizky? Gimana? Dari mau ke situ. Morning Infados. Morning aja Pak. Malam Minggu. Apa yuk? Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku, nyatanya dirimu kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Siapa yang lain belum ada? Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,
Oke, baik adik-adik. Tolong kameranya semua dinyalakan. Kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang lain kemana, Kak? Coba ayo adik-adik hubungin yang lain coba. Teman-teman kalian pada kemana? Nggak tahu, Kak. Arsy. Iya, Kak. Woi. Ya, Kak. Iya. Kemana, Nasya? Weh. Weh, Siti, kok kedinginan kah? Pakai lengan pendek. Oh. Aku juga pakai lengan pendek tapi pakai jilbab panjang. Ini lompong-lompong. Coba pakai seragam sekolah sendiri ya. Pasti dengar deh. Oke, baik adik-adik. Daripada kita tunggu yang lain, kita mulai saja. Nanti teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yanika Nidiasari selaku dosen pengampu kita. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman mahasiswa pendidikan IPA dan teman-teman siswa SPS 2 kelas 9A dan D. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Baik, izinkan kakak di sini kakak sebagai moderator. Perkenalkan nama kakak Novianti Watimena. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, kedua foto bersama, ketiga pretest, keempat materi, kelima sesi tanya jawab, keenam post-test, ketujuh foto bersama, dan terakhir penutup. Nah, baik adik-adik beserta ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dibawakan sepatah kata oleh dosen pengampu kita yaitu Ibu Yanika Nidiasari. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, terima kasih buat adik-adik, kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti acara kakak-kakak ya dari Uni Muda untuk melakukan penelitian tentang tema sistem reproduksi pada manusia. Nah, senang sekali hari ini banyak sekali yang sudah hadir. Di sini ada Safa Ania, ada Nur Arsi, ada Kisha, ada Irfandi, ada Jiha, Siti Nurhasti, dan Ica Mailani. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum hadir, coba nanti dihubungi ya. Kita di sini ada acara bersama, jadi satu sama lain. Jadi harapannya acara hari ini adalah kita sama-sama saling belajar bagaimana apa sih itu. Karena kan sebelumnya sampaikan oleh Gusti tentang sistem reproduksi manusia melalui aplikasi. Nah, untuk kali ini kakak-kakak dari Uni Muda menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi mungkin ini yang pertama kali ya bagi adik-adik semua menggunakan pembelajaran lewat aplikasi Zoom. Jadi aplikasi Zoom itu kita bisa lihat wajahnya cantik-cantik, yang sudah mandi, yang sudah pakai rambut ya kayak Irfandi ini udah pakai masker seperti itu. Jadi apresiasinya sangat baik sekali. Saya senang. Tapi semuanya sudah sarapan ya? Sudah sarapan belum semuanya? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, baru bangun. baru bangun. Oke, berarti yang udah bangun saking semangatnya ya, baru bangun langsung masuk di Zoom. Jadi nanti materi kita menarik sekali karena sistem reproduksi pada manusia. Jadi kita semua ada itu. Jadi awal terbentuknya manusia itu dari proses reproduksi antara wanita dan laki-laki. Jadi materi sangat penting sekali. Jadi nanti tolong disimak. Yang ingin disampaikan, silakan tanya saja. Karena kan kita di sini belajar, tidak ada hal yang menegangkan di sini. Kita semua sama-sama belajar. Jadi kakak-kakak di sini, saya juga di sini menemani adik-adik semua untuk saya tetap stay di sini ya. Jangan kemana-mana nanti sampai acara selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Itulah yang tadi disampaikan oleh dosen pendamping kita. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh ketua tim atau ketua peneliti kepada ketua tim. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai ketua tim dari pendidikan IPA dalam kegiatan pengembangan bahan ajar IPA. Nah, yang saya hormati Ibu dosen
dan calon ibu-ibu guru dan teman-teman adik-adik kelas 9A dan B MTS Muhammadiyah 2 yang saya banggakan. Dan di sini saya sebagai ketua kami dan kelompok kami akan mempresentasikan atau memberikan informasi tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, jadi ini kan di dalam sekolah kalian kita juga akan memberikan informasi. Kalau di sekolah kan misalnya kan informasinya kan cuma pada intinya atau pada ini. Nah, kita akan menjelaskan lebih detailnya agar siswa bisa memahami materi yang ada. Nah, nanti materi yang dalam sistem reproduksi perempuan atau wanita akan disampaikan oleh Ibu Ayu Rahmawati. Nah, terus sedangkan yang kasih materi sistem reproduksi pada pria saya sendiri. Nah, yang coba adik-adik siswa yang lain yang belum masuk coba tolong dihubungi ya. Karena ilmu ini sangat bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Kalau tidak ada ilmu ini, kita nggak mengetahui bagaimana kita cara proses terbentuknya dari kita belum ada dan kita sudah ada. Nah, jadi sebentar kita akan bahas bersama-sama ya. Sekian dari saya, Ketua Panitia proses pengembangan bahan ajar IPA. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh ketua tim atau ketua peneliti kita. Terima kasih, Karisi. Selanjutnya, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu foto bersama. Nah, bagi adik-adik yang kameranya masih dimatikan, tolong diaktifkan. Karena kita akan foto bersama. Sekali lagi untuk adik-adik dan kakak-kakak yang kameranya masih dimatikan, tolong dinyalakan karena kita akan foto bersama. Udah siap? Oke, udah siap? Oke ya, ini hanya ada satu slide. Yuk, semuanya diaktifkan dulu videonya. Kita foto semua ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Itulah tadi sesi foto bersama. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pretest. Nah, pretest ini akan dibawakan oleh Kak Ica. Kepada Kak Ica, waktu dan tempat disilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di situ aja.
Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yatika dan Ketua Tim. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan masuk ke pretest. Di sini kenapa kita mengadakan pretest terlebih dahulu agar adik-adik agar kita mengetahui kemajuan dan pengetahuan adik-adik sebelum mendapatkan materi sistem reproduksi manusia. Ya baik, di sini pretestnya ada 15 nomor, 15 nomor saja. Nanti diharapkan adik-adik jangan keluar dulu sampai terakhir Zoom, karena pada saat terakhir nanti ada tes pilihan ganda sebanyak 30 nomor. Jadi di sini pretestnya ada 15 nomor, satu soal, diberikan waktu 1 menit untuk menjawab di kertas, lalu difotokan, kirim ke WA-nya ke Kak Hesti. Semuanya sudah siap kan? Sudah. Langsung dikerjakan dari sekarang. Diharapkan tidak ada yang melihat di internet atau di mana, sesuai kemampuan saja. Langsung dikerjakan ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Ingat, 1 soal 1 menit. Ya, baik. Berhubung adik-adik semuanya dari sini kan kelihatan, jadi kakak bisa lihat mana yang nggak kerja dan mana yang nggak kerja. Nah, jadi tolong dikerjakan. Kak, soalnya ditulis semua, Kak? Tidak usah, jawabannya aja. Jadi jawabannya nomor 1 sampai nomor 15. Supaya cepat ya. Oke. Dan nama sama kelas. Oke. Nanti kirim ke Japri, ke Aisyah aja. Namanya Aisyah Rimosan, ada di grup, dicek. Oh, Rizky. Hesti. Yuk, silahkan dikerjakan. Adik-adik bisa lihat soalnya? Bu, ini cuma 1 sampai 4 kah? Oke. Kelihatan yang lainnya, Bu. Ya, 1 sampai 4 sampai 5 dulu ya. Yang kelihatan 1 sampai 4 ya. Iya, Bu. Oke. Silakan kerjakan 1 sampai 4 dulu. Kalau misalkan sudah, tulis di kolom chat, bilang sudah. Sudah dikerjakan 1 sampai 4. Nanti kita next ke nomor selanjutnya. Iya, Bu. Tulis soal juga atau langsung jawaban, Bu? Tulis jawabannya aja ya. Nama, kelas, langsung jawaban. Ya, ada kasihan. Juga apa ada 3 ada 2 gitu. Oh, seperti itu kita bisa lihat. Mau dong, tapi mau ngebahas pembicaraan. Sebenarnya
Oke, sudah selesai 1 sampai 4? Udah. Belum, Kak. Belum. Oh, belum. Oke. Kalau misalkan semuanya sudah mengerjakan dari nomor 1 sampai 4, Kakak lanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Nomor 5 sampai berapa ya? Nomor 7. Nah, nomor 5 sampai nomor 7 silakan dikerjakan. Ingat, satu soal waktunya 1 menit. Lagi lihat kita coba, kita turun situ. Udah, Kak. Udah, Bu. Sudah, berarti lanjut ya. Iya. Oke. Perhatikan bagian ke bagian. Bagian-bagiannya. Oke, lanjut. Sirkulasi yang menghasilkan Sampai 20 Kak. Tidak, 15 saja. Ini kan baru. 1,3 Aku juga nggak bilang kalau aku mau keluar. Mau turun. turun 5. Sudah. Udah. Yang lain? Udah. Udah, Kak. Langsung difoto, kirim ke Kakak Hesti. Sekarang. Iya. Kirimnya Lewat WA, Kak. Lewat WA. Tulis nama sama kelas. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di pretest nanti sebentar 30 nomor. Terima kasih. Kakak kirim di kakak siapa tadi? Moderator. Oke, baik. Adik-adik sudah kerjakan semuanya? Adik-adik bisa dengar suaranya kakak? Bisa, Kak. Bisa. Oke, itulah tadi pretest yang dibawakan oleh Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Dan semoga jawabannya adik-adik benar semua. Amin. Nah, kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu materi. Nah, sebelum kita ke materi, harapannya kakak, semoga adik-adik bisa fokus, bisa mendengarkan materi yang dibawakan oleh Kak Ayu. Nah, kepada Kak Ayu, waktu dan tempat, disilahkan. Diterima boleh perempuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan materinya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi nanti kakak mohon untuk adik-adik dapat menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan dengan fokus, ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ayu Rahmawati, bisa dipanggil Kak Ayu. Nah, Kak Ayu ini dari Pendidikan IPA ya, prodinya Pendidikan IPA di Unimuda Sorong. Di sini ada yang suka pelajaran IPA enggak? Ada. Ada ya. Suka semua ya IPA kan? Bu. Oh, enggak ada. Kenapa? IPA itu kan ada biologi, fisika, kimia. Kalian suka yang mana? Dari ketiga itu? Gak suka semuanya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya, terkait waktu juga. Jadi di sini kakak akan sedikit membantu adik-adik. Jadi kakak
kakak ini bukan berarti untuk menggantikan guru kalian, melainkan untuk menambahkan penjelasan buat kalian. Jadi materi kita pada hari ini yang akan kakak jelaskan adalah sistem reproduksi manusia. Nah, jadi sistem reproduksi manusia itu ada dua, jadi bagian wanita dengan bagian pria. Nah, untuk yang bagian wanita, di sini kakak mendapatkan amanah dari ketua tim kegiatan ini untuk menjelaskan penjelasan dari sistem reproduksi wanita. Nah, adik-adik bisa melihat slide-nya ya, itu slide PowerPoint-nya, sambil mendengarkan suara kakak. Ya kak. Nanti yuk kami ikut. Ya, jadi di sini udah lihat toh sistem reproduksi wanita. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelasnya lagi tentang materi itu, kita harus tahu dulu nih apa itu reproduksi. Nah, berikut di slide berikutnya pengertian reproduksi. Nah, jadi organ reproduksi manusia itu merupakan suatu yang digunakan dalam proses reproduksi pada manusia. Jadi organ ini itu berfungsi dan berperan penting untuk menghasilkan keturunan. Jadi memperbanyak. Jadi manusia berkembang biak dengan alat reproduksi. Nah, baik pria maupun wanita itu memiliki organ reproduksi. Nah, yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kali ini kita fokus ke bagian wanita dulu ya. Jadi sudah tahu toh reproduksi itu apa? Jadi reproduksi itu untuk proses menghasilkan keturunan. Jadi manusia berkembang biak itu dengan alat reproduksi. Sampai sini udah paham? Ya paham. Kalau nggak paham kita nggak lanjut ke slide berikutnya nih. Kita harus tahu dulu nih apa itu reproduksi. Nanti masih ada bagian-bagiannya, organ-organnya masih banyak. Sampai sini paham toh pengertian reproduksi? Lanjut, sekarang kita lanjut aja. Nah, tadi sudah kita bahas tentang definisi atau pengertian dari reproduksi. Sekarang kita akan membahas organ-organ yang ada di dalam reproduksi, terkhususnya wanita. Nah, di sini organ reproduksi wanita. Jadi di dalam reproduksi wanita itu terdapat dua bagian. Berapa? Dua ya. Jadi ada organ bagian luar dan juga organ bagian dalam. Nah, di sini organ kita bahas satu-satu ya, nggak semuanya. Pelan-pelan aja supaya adik-adik juga bisa paham. Nah, kita jelaskan dulu bagian yang luar. Jadi organ reproduksi bagian luar itu terdapat dua bagian. Nah, yang pertama itu ada namanya vulva. Jadi ini bagian luar dulu ya dari organ reproduksi wanita. Jadi ada namanya vulva dan juga ada namanya labium. Nah, jadi apa saja itu pengertiannya vulva itu apa dan juga labium itu apa? Nah, kita bisa adik-adik bisa sambil baca di sini dan juga mendengarkan penjelasan dari kakak. Jadi vulva itu yang dimaksud dengan vulva itu adalah celah, dia celah terluar dari organ reproduksi bagian wanita. Jadi dia bagian celahnya ya, celah terluar. Dan juga ini merupakan saluran ya, muara dari saluran keluarnya urin dan saluran reproduksi. Jadi ini melewati vulva ini ya, dan juga labium. Nah, labium itu adalah bagian yang membatasi vulva. Jadi labium ini yang membatasi saluran keluarnya urin tadi atau saluran reproduksi. Nah, tadi kita udah tahu berarti dua ya bagian luarnya, ada vulva dan juga ada labium. Oke, kita lanjut sekarang bahas yang organ bagian dalam nih. Nah, tentunya yang bagian dalam ini ada sedikit banyak ya, nggak cuma dua, tapi ada kira-kira berapa nih? Coba adik-adik di situ bisa hitung nggak? Yang bagian dalam, ayo kita munculkan dulu. Nah, ini dia, organ reproduksi bagian dalam. Cukup banyak ya, ada yang pertama itu ovarium, ada yang namanya ovarium, terus kemudian ada yang namanya saluran telur, atau nama lainnya biasa disebut tuba fallopi, atau nama lainnya juga biasa disebut dengan oviduk. Nah, yang ketiga ada infundibulum, dan juga ada rahim. Rahim nama lainnya itu uterus. Nah, dalam kurung itu ya, adik-adik bisa lihat. Dan juga ada endometrium, vagina, dan yang terakhir serviks.
Nah, untuk mengetahui definisi semuanya, nanti kakak akan jelaskan, jadi ovarium itu apa sih, fungsinya apa gitu ya. Nanti akan kakak jelaskan di slide berikutnya. Ya. Nah, ini ada organ ya, organ reproduksi wanita yang tadi tuh. Bagian-bagiannya kita sudah sebutin tadi. Nah, adik-adik di sini cukup tahu nih apa saja sih organ bagian dalam dan juga luar. Nah, ini berikut penjelasannya. Nah, yang adik-adik bisa sambil melihat bagian gambarnya di situ. Udah ada tanda-tandanya ya, tanda garis hitamnya itu untuk menunjukkan bagian ini, bagian itu, dan juga sampingnya itu udah ada penjelasannya. Nah, yang pertama, kita dari pertama dulu ya. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium itu letaknya di yang itu. Yang ini. Nih, ovarium ya. Jadi ovarium itu jumlahnya di dalam tuh ada 2. Nah, 2 samping kanan dan juga samping kiri. Adik-adik sudah lihat ya? Nah, jadi ovarium ini itu bentuknya bulat ya di sini. Kita bisa lihat. Bulat, jadi dia ada di samping kanan dan juga terletak di samping kiri. Nah, dan juga ini dia berfungsi, jadi ovarium ini dia berfungsi sekali lagi untuk menghasilkan sel telur nanti atau ovum. Nah, sel telur yang matang nanti atau biasa disebut dengan ovum. Nah, jadi bagi wanita terkhususnya ini adik-adik harus tahu ya, bagian-bagian luar dengan bagian-bagian dalam. Ada apa saja sih? Nah, gitu. Nah, terus yang kedua ada saluran telur nih namanya, atau nama lainnya biasa oviduk. Nih, oviduk nih, di dekatnya uterus atau rahim nih. Nah, saluran telur itu atau oviduk itu panjangnya itu kurang lebih 10 sampai 10 cm. Nah, dia itu yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi tadi ovarium kan ada 2 buah ini. Nah, oviduk ini untuk menyambungkan. Jadi untuk menyambungkan rahim dengan ovarium nih. Ya, adik-adik bisa sambil lihat nih oviduk nih. Dia panjangnya bisa kurang lebih 10 cm. Nah, kemudian yang ketiga itu ada infundibulum. Jadi infundibulum ini letaknya nggak jauh dari oviduk. Dia itu merupakan pangkalnya. Pangkal berarti terletak di sini ya. Nih, di sini tanda panahnya nih. Di sini. Jadi dia pangkal dari saluran sel telur atau tuba falopi. Next. Nih, di sini ya. Pangkalnya gitu ya. Oke, next. Nah, yang keempat ada rahim atau nama lainnya uterus. Nah, jadi struktur rahim ini tuh badan uterus nih. Jadi struktur rahim itu atau nama lainnya bisa disebut dengan uterus, itu dia bentuknya seperti buah pir. Adik-adik di sini sudah pernah makan atau melihat buah pir enggak? Udah ya pasti. Udah pernah makan ya buah pir semua. Nah, jadi bentuknya rahim itu seperti buah pir. Nih, warnanya juga hampir sama dengan buah pir ya. Kayak coklat kekuning-kuningan gitu. Nih. Nah, jadi rahim ini tuh salah satu organ yang paling penting. Jadi dia itu sebagai tempat berkembangnya calon janin gitu ya. Jadi dari janin tuh berkembangnya di rahim. Nah, sudah tahu tuh letak rahim itu di mana? Warnanya, bentuknya juga sudah tahu, ini bisa dilihat sambil dilihat gambarnya. Nah, kemudian yang kelima, ini ada endometrium. Nih, paling atas. Jadi endometrium itu paling atas dan juga dia di tengah-tengahnya oviduk dan juga rahim nih. Nah, endometrium ini merupakan lapisan yang membatasi. Jadi dia membatasi, sekali lagi membatasi rongga antara rahim dan juga dia itu meluruh saat menstruasi. Di sini adik-adik ada yang tahu meluruh tidak? Nah, jadi endometrium ini dia meluruh juga saat menstruasi. Artinya meluruh itu runtuh ya, ikut runtuh pada saat proses menstruasi gitu. Jadi endometrium ini pembatas di tengah-tengahnya. Nah, kemudian yang keenam ada vagina. Nah, ini vagina ini merupakan bagian akhir sebenarnya, bagian akhir yang ada terletak pada di luar, hampir mendekati di bagian organ luar. Jadi vagina ini dia merupakan saluran. Nih, vagina. Bagian bawah ya.
vagina, dia menghubungkan antara lingkungan luar, bagian luar tadi ada vulva dan labium, dengan rahim yang ada di bagian organ dalam gitu. Nah, dan juga itu vagina itu merupakan saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga keluarnya itu calon bayi gitu ya, atau kita mengeluarkan air air kencing gitu atau urin gitu ya, itu jalannya di vagina itu. Nah, kemudian yang terakhir ini serviks. Nah, serviks itu ada di bagian sebelum vagina, jadi masih di atas nih serviks. Seharusnya serviks dulu ya, baru vagina. Ini kakak nggak apa-apa, ketiknya agak ketukar. Jadi serviks ini masih terletak di bagian atas dari vagina. Jadi serviks ini merupakan struktur rahim, dia masih berkaitan dengan rahim yang ada di dalam, itu di bagian bawah. Dan juga dia menyempit nih, dia kan dari atas lebar, kemudian ke bawah sempit ya, jadi menyempit dan membuka ke arah vagina. Jadi serviks dengan vagina ini dia berdekatan gitu. Oke, itu tadi organ-organ reproduksi bagian wanita. Oke, selanjutnya di sini kakak juga akan menjelaskan sedikit terkait materi oogenesis. Pasti kemarin kalian sudah mendapatkan materi oogenesis ini ya. Nah, jadi oogenesis ini sangat berkaitan dengan sistem reproduksi pada wanita. Jadi oogenesis itu merupakan prosesnya. Jadi prosesnya pembentukan dan pematangan sel telur. Nah, jadi sudah tahu ya oogenesis itu apa, nanti kalau ditanya ini, itu Bu, dia proses pembentukan atau pematangan sel telur dan juga pematangan sel telur itu tadi ya. Nah, nanti kalau adik-adik mau dicatat boleh, tapi nanti kakak akan share materinya di grup buat adik-adik baca ulang lagi. Nah, kemudian selanjutnya ini ada prosesnya nih. Prosesnya cukup panjang ya, proses dari oogenesis ini. Tadi kan udah tahu pengertiannya, jadi pembentukan dan pematangan sel telur ya, oogenesis itu. Nah, kemudian ada prosesnya nih, prosesnya kakak akan jelaskan secara singkat aja, karena waktu juga. Jadi kita bayangin dari awalnya itu sudah ada simbol-simbolnya bulat-bulat ya, kalian bisa lihat itu bulat-bulat dari atas ke bawah, terus kemudian berbelah menjadi 2, kemudian berbelah lagi menjadi 4, kemudian menghasilkan hanya 1 bulatan di bawah itu, yang disebut sel telur atau ovum. Nah, kita coba dari atas. Nah, bayangin aja nih, bulatan pertama yang paling bagian atas. Nah, itu di dalamnya itu kan ada garis-garis merah dengan biru kan, itu masih kecampur. Nah, di dalamnya itu bisa kita sebut dengan jumlah kromosom ya, atau pewaris gen gitu. Jadi kromosomnya di dalam tuh masih bercampur, masih tadinya kecil ya, kemudian nanti dia bisa berkembang biak. Jadi nama awalnya bulatan pertama itu di atas tuh kita bisa sebut dengan ogonium. Nah, ogonium atau rumusnya juga kita bisa sebutkan 2N gitu. Jadi ogonium tuh rumusnya 2N. Nah, kemudian dari bulatan pertama ini dia akan berkembang lagi tuh, membesar, berkembang lagi semakin banyak gitu ya. Itu dari ogonium menjadi berubah, berkembang menjadi oosit primer, menghasilkan ya. Ogonium menghasilkan oosit primer, lambangnya masih 2N. Nah, dari ogonium itu ke oosit primer ke bawahnya, itu dalam kurungnya itu terjadi saat bayi masih dalam kandungan. Jadi ini terkhusus buat wanita, kita ya Dek, contohnya kita adik-adik, itu ketika masih ada di dalam janin seorang ibu, itu adik-adik sudah punya ogonium. Kita sudah punya ogonium dan oosit primer. Nah, saat kita masih di dalam kandungan seorang ibu. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kemudian setelah dihasilkan oosit primer ini, itu dia akan berkembang biak lagi, dia membelah jadi 2 lagi, yang disebut oosit sekunder atau rumusnya N, dan juga menghasilkan badan polar. Nah, nanti badan-badan yang namanya badan polar ini dia bisa tidak dibuahi dan juga bisa hilang begitu sendiri. Jadi yang dihasilkan hanya 1. Nah, dari oosit primer tadi, yang kedua, bulatan kedua, ke oosit sekunder, itulah yang terjadi meiosis 1. Nah, meiosis 1 jadi oosit primer membelahkan diri menjadi oosit sekunder. Setiap oosit primer menghasilkan 1, itu menghasilkan 3 badan polar juga. Nah, dari oosit sekunder ini, dia berbuah lagi, berkembang biak menghasilkan berbelah diri lagi menjadi 2 lagi. Nah, ini tadi ada badan polar nih. 1 primer, tadi oosit primer menghasilkan 1 oosit primer dan juga 3 badan polar. Itu adik-adik bisa melihat 3 badan polarnya itu, lingkaran kecil-kecil tuh di bawah. Ini ya. Sabar, Pak jalan. Nah, ini.
Jadi satu dari sini, oosit primer ini setelah berkembang biak, dia menghasilkan 1 primer dan juga 3 badan polar. Jadi setiap oosit primer itu dihasilkan 1, kemudian keluarlah 3 badan polar juga gitu. Nah, kemudian dari oosit sekunder ini ke ootit itu meiosis kedua. Ini proses meiosis kedua. Nah, dari oosit primer ini, meiosis 1 dan meiosis 2 itu terjadi kapan? Itu terjadi ketika dimulai pada masa pubertas hingga menopause. Jadi tadi dari atas, ogonium ke oosit primer itu ketika kita masih dalam kandungan. Nah, setelah kita keluar jadi bayi, nah itu akan berkembang biak lagi gitu di saat dimulai pada masa pubertas hingga menopause, hingga kita tua ya. Jadi meiosis 1 ke meiosis 2 nih. Nah, terus oosit kita lanjut. Oosit sekunder ini dia juga berbelah diri, berbelah lagi menjadi ootit atau rumusnya dalam kurung N. Nah, ootit kemudian menghasilkan 3 badan polar nih ya, badan polar sekunder. Nah, kemudian dari ootit ini nggak semua bisa matang gitu. Jadi sampai akhir itu hanya menghasilkan ovum. Jadi 1 ovum aja yang disebut dengan sel telur yang matang. Ini nantinya yang akan menjadi calon janin baru lagi gitu ya adik-adik. Jadi itu setiap oosit primer itu tuh tadi kalau oosit primer 1 menghasilkan 1 berarti badan polarnya 3 gitu ya. Jadi oosit itu bisa berkembang ya, dia bisa berkembang tuh sebanyak kurang lebih itu 2 juta sampai 2 jutaan. Cuma nanti yang akan matang itu bisa menghasilkan sekitar hanya 400 ovum gitu. Jadi nggak semua matang gitu ya. Jadi nanti kalau badan polar itu nanti kalau nggak dibuahi ya udah dia hilang gitu, hangus saja gitu ya. Nah, kemudian next yang terakhir ini ada kesimpulan ya. Kalau adik-adik bingung dengan prosesnya di sini nih ada kesimpulan dari proses oogonesis. Nah, ya. Nah, ini kesimpulannya nih. Jadi tadi udah tahu ya oogonesis itu apa? Oogenesis. Jadi proses pembentukan dan pematangan sel telur sekali lagi. Nah, kemudian dia terjadi pada ovarium. Nah, tadi terjadi pada ovarium toh. Nah, yang ketiga nih, untuk tiap oosit primer tuh tadi yang Kakak udah jelaskan ya, dihasilkan 1 ovum. Jadi 1 yang matang, 1 ovum dan 3 badan polar yang akan tidak dibuahi gitu yang nanti akan menghilang gitu aja. Hilang ya. Jadi yang keempat, nah prosesnya ini dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau janin. Tadi kita masih dalam bayi tuh, kita sudah punya alat reproduksi itu di dalam gitu. Padahal kita belum lahir nih, belum jadi bayi aja kita sudah memiliki alat itu gitu, alat reproduksi dalam wanita, alat reproduksi wanita gitu ya. Nah, dan juga kita berhenti dan akan dilanjutkan setelah kita lahir. Nih, kembali saat remaja. Nah, jadi prosesnya itu tadi akan dilanjutkan setelah kita remaja. Yang tadi ada proses meiosis 1, meiosis 2, sehingga sampai akhir itu menghasilkan 1 ovum atau sel telur yang matang. Nah, kemudian yang terakhir nih, saat ovum habis, nih ovum juga bisa habis. Nah, itu maka wanita memasuki masa menopause. Jadi udah tua. Jadi kalau misalkan kita udah tua nanti udah masa menopause-nya kita, jadi ovumnya kita itu udah bisa dikatakan habis atau kurang subur lah itu istilahnya. Nah, jadi mungkin itu sedikit saja ilmu materi yang Kakak jelaskan pada hari ini. Jadi dari tadi reproduksi, kemudian organ-organnya, kemudian ada sedikit penjelasan tentang oogenesis dan juga bagaimana prosesnya. Nah, buat adik-adik semoga ini bermanfaat. Dan kalau adik-adik ingin lebih jelas lagi itu bisa nonton, nanti Kakak share link YouTube-nya ya. Mungkin nanti kalau adik-adik bisa mendengarkan dari YouTube-nya mungkin ada yang menjelaskan lebih enak lagi bahasanya gitu. Jadi membuat adik-adik itu paham betul. Karena ini tuh salah satu materi yang sangat menarik, bukan? Ini materi yang harus adik-adik tahu gitu. Jadi nanti adik-adik harus tahu, masa di dalam tubuh kita tidak mengenal nih nama-namanya, ada apa aja sih di dalamnya, terlebih lagi khususnya ini bagian wanita. Jadi sangat penting sekali buat para wanita atau para adik-adik yang wanita ini untuk mengetahui organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian. Oke, mungkin karena waktu itu saja. Nah, habis setelah ini ada materi lagi nih. Ya, tadi kan sudah wanita, nah sekarang ada pria. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Oh ya, di sini ada yang mau bertanya, boleh silakan.
dari yang materi tadi kakak jelaskan, boleh silakan bertanya. Kan di sini kita juga sama-sama belajar ya. Kakak juga di sini belajar untuk mendalami lebih lagi ilmu, dan juga kakak di sini kan profesinya cita-citanya ingin menjadi guru ya. Jadi kakak juga di sini lagi belajar bagaimana caranya untuk menjelaskan agar murid-murid atau siswa-siswa seperti adik-adik ini dapat mengerti gitu pada materi-materi lain selain ini juga. Jadi di sini adik-adik belajar, kakak juga belajar di sini. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ica. Oh ya, Ica Mailani ya, Mailani. Ya, Ica mau tanya apa? Boleh? Nggak jadi Kak, tadi kepencet itunya. Oh iya, nggak apa-apa. Kakak juga biasa kalau kuliah ikut Zoom, kadang kepencet-pencet juga. Nggak apa-apa, Dek. Jadi jangan... Oh ya, nanti kalau mati, masuk ke link yang sama aja ya. Jadi nggak usah panik kan oleh Kak Aris. Nah, jadi buat adik-adik, memang kalau kita belajar secara tatap muka online ini, ya begitu kendalanya. Jadi harus sabar, kendalanya harus masuk keluar gitu ya Zoom. Jadi nggak usah panik ya. Kalau udah keluar nanti masuk lagi di link yang sama. Di sini laki-lakinya cuma satu ya MTS yang bergabung. Berarti ini calon-calon presiden ini nanti. Amin. Yuk yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ini kayaknya laki-laki cuma satu nih. Kayaknya ini laki-laki yang paling taat deh, paling apa ya, disiplin di sekolah ini kayaknya kelihatan. Ada 2 Bu laki-lakinya. Oh, ada 2. Maaf. Yang mana ya? Soalnya kameranya ada yang ditutup, ada yang di Pak, jadi ini bingung ada Rizal Bu. Rizal, oh ya Rizal sama satu lagi siapa? Irfan. Oh Irfan ya. Rizal sama Irfan ya. Guru doain semoga dilancarkan sekolahnya nanti sampai ujian. Siapa yang di sini nanti ada target untuk melanjutkan ke SMA dulu. SMA. Ya, semoga Ibu Guru doain apapun pilihan sekolah kalian bisa diterima di situ. Amin, Bu. Nanti habis SMA, habis itu lanjut mau tes atau mau lanjut kuliah nggak apa-apa ya. Oke, ayo ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada ya. Kita lanjut di materi reproduksi bagian laki-laki. Pada Kak Rizky, mungkin Kak Rizky di sini sudah itu ya. Bergabung. Mungkin Kak Rizky juga nanti akan sedikit jelaskan tentang alat reproduksi atau kelamin pada laki-laki. Ini materi ya teman-teman, jadi teman-teman harus fokus, harus benar-benar tahu nanti. Jadi biar tahu bagian-bagian di dalam tubuh kita tuh ada apa aja. Oke, nanti akan ditampilkan materinya di slide nih. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh Kak Ayu, sistem reproduksi manusia, tapi yang khususnya untuk wanita. Nah, selanjutnya masih ada satu materi lagi, sistem reproduksi pada pria. Nah, yang nanti dibawakan oleh Kak Rizky. Berhubung Kak Rizky-nya belum masuk, kita menunggu Kak Rizky ya. Harus masuk. Semangat loh teman-teman. Adik-adik masih semangat. Ibu, Bapak mau masuk. Bapak telepon. Oke, berhubung Kak Rizky-nya sudah masuk. Kak Rizky bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, kita lanjut saja ke materi Kak Rizky, yaitu sistem reproduksi pada pria. Kepada Kak Rizky, waktu dan tempat disilahkan.
kasih itu. Eh. Kasih ke rumah. Ayo Iki cepat. Ya sabar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Berikutnya. Nah, sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan reproduksi atau perkembangbiakan pada pria. Nah, pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi fungsinya itu adalah untuk memproduksi sperma untuk berkembang biakan. Jadi, adik-adik, di dalam sistem reproduksi pada laki-laki, dia itu memproduksi sel sperma agar bisa membuahi sel telur pada sistem reproduksi wanita. Berikutnya. Nah, sini proses reproduksi pria membutuhkan organ-organ reproduksi. Jadi, reproduksi pria ini, jadi ada organ-organnya yang disebut organ reproduksi. Organ reproduksi pria berbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar. Siapa yang tahu luar tuh berarti bisa dilihat atau tidak? Jadi, kalau di bagian luar itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Bisa dilihat kan? Nah, sedangkan bisa. bagian dalam itu dia tidak bisa dilihat. Jadi cara untuk melihat di bagian sistem reproduksi pria bagian dalam, kita harus membelahnya, atau dalam sistem kedokteran itu operasi atau bedah. Nah, berikutnya sistem organ reproduksi bagian luar, yaitu satu, organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Ini salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa pubertas pria. Nah, laki-laki yang belum pubertas, jadi penisnya itu belum bisa, maksudnya terangsangnya aseksual. Berikutnya nih. Nah, di sini ciri-ciri organ penis terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala penis, batang penis, buah zakar, atau lubang di ujung kepala penis. Nah, kepala penis itu di sini ada. Sabar. Neng, posternya Neng. Lanjut. Nah, Terus ini mana? berikutnya batang penis. Batang penis berfungsi untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Jadi fungsinya batang penis itu dia untuk masuknya alat kelamin pria ke dalam vagina atau sistem reproduksi wanita. Selain itu berperan sebagai saluran sperma dan urin. Jadi selain dia untuk memasukkan ke dalam vagina, nah dia juga sebagai penyaluran sperma dan urin, zat keluar. Berikutnya buah zakar. Buah zakar sini
Posisi buah zakar berada di tempat ujung bawah batang penis. Buah zakar berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi buah zakar ini semacam kantong atau tempat tempat reproduksinya sperma. Berikutnya lubang di ujung kepala penis. Nah, lubang di ujung kepala penis ini untuk keluarnya air kemih dan sperma. Air kemih itu disebut tuh kayak uran gitu. Air ini urin. Nah, berikutnya pada bagian ini juga terdapat banyak saraf sensitif. Berikutnya nih. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Ada yang tahu bentuk kantong seperti apa? Nah, bentuk kantong itu untuk wadah tempatnya testis ya, skrotum itu. Nah, organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Jadi buah zakar itu disebut testis. Nah, dia itu cirinya berbentuk bulat seperti kayak telur burung gitu. Ada 2. Nah, berikutnya skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Jadi di dalam skrotum atau ini dia memiliki banyak saraf. Nah, berikutnya testis. Jangan kembali. Nah, berikutnya suhu. Jadi kalau di dalam tes masih di testis. Masih yang tadi, Neng. Nah, gimana kembali ke yang nomor 2. Nah, jadi di dalam testis itu dia juga memiliki suhu. Jadi kalau suhunya terlalu panas, itu nggak baik bagi sel sperma. Nah, terus kalau suhunya terlalu dingin juga nggak bagus, karena nanti memproduksinya kurang. Jadi dia membutuhkan suhu di tengah-tengah, jadi yang sedang-sedang, agar menghasilkan sperma yang baik dan berkualitas unggul. Berikutnya nih. Nah, berikutnya testis. Testis ini masuk ke ini testis ini ke dalamnya. Testis adalah organ vital dari testis ini dia masuk ke dalam organ dalam. Coba kembali nih. Gimana sih? Iya. Berikutnya. Oh, ini bagian kita sekarang masuk ke bagian dalam ya. Coba ulangi lagi. Nah, ini kita bahas yang ini dulu, nanti baru berikutnya. Nah, berikut sini organ reproduksi bagian dalam. Nah, bagian dalam itu kita tidak bisa melihat tanpa kita membedahnya. Nah, dalam epidermis ini merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Dia bentuknya kayak selang kecil. Epidermis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah memproduksi agar bisa membuahi sel telur. Berikutnya,
vas deferens itu merupakan organ belum nih. Nah, masih vas deferens, masih vas. Kembali nih. Masih di 1-2. Nah, vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma saat ejakulasi terjadi. Nah, saat ejakulasi itu maksudnya maksudnya terangsangnya organisme pada pria sehingga sel sperma itu dia keluar. Nah, disebut juga ejakulasi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah zakar. Berikutnya. Yang ketiga, Neng. Yang ketiga 45 tadi itu. Nah, berikutnya vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantong kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Jadi di dalam sperma itu dia juga membutuhkan nutrisi sehingga nutrisi atau vitamin sehingga dia untuk mengasup gizi dan bisa untuk bergerak dan aktif. Berikutnya kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Berikutnya yang kelima, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Berikutnya. Nah, di sini coba adik-adik lihat ini alat-alat reproduksi pada pria. Nah, alat-alat reproduksi pria terdiri dari ini, sepasang testis. Nah, testis itu ini dia. Ini testis ini. Gambar testis seperti ini ya. Ini dia. Nah, ini ada petunjuknya. Terus epidemis. Epidemis itu yang ini. Nah, dekatnya angkatannya satu ini. Epidemis satu tingkatan di atasnya. Nah, berikutnya vas deferens itu di atasnya epidemis, uretra ini atau mulut penis. Terus penis sendiri itu seluruh dari ini batas badannya ini, itu yang disebut penis. Kelenjar seks itu dia terletak di sini. Di sela-sela nah di sekitaran situ ya yang ada arah panah itu. Terus dia ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis nih. Vesicula seminalis nih bagian dekatnya rektum. Berikutnya kelenjar prostat. Berikutnya kelenjar Cowper. Nah, semua dia berkaitan di ini. Berkaitan dengan seminal feces. Berikutnya yang berikutnya nih. Nah, dalam sistem reproduksi pria dia juga memiliki saluran kelamin. Fase
efferentia atau menampungnya sperma. Jadi sel sperma juga mempunyai tempat penampungnya yang disebut fasa efferentia. Berikutnya epidermis atau mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara atau dalam 3 minggu. Jadi sistem reproduksi pria dalam produksi spermanya dia tuh membutuhkan waktu selama 3 minggu agar spermanya mempunyai kualitas yang baik. Selanjutnya vas deferens itu saluran penghubung epidermis dengan uretra. Pada penis di bagian ujung terdapat saluran ejakulasi. Ejakulasi itu tempat keluarnya itu sperma. Uretra merupakan saluran untuk pengeluaran sperma dan urin. Nih, uretra nih. Gambarnya. Uretra itu letaknya di ini, mulut penis. Berikutnya. Nah, berikutnya kelenjar tambahan. Vesica seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan kembali neng. Nah, vesica seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askonat, asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Jadi sebelum dia memasuki ovum, membuahi ovum, dia harus menyimpan semen mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir. Berikutnya, semen mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Berikutnya. Nah, kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Jadi, cairan sperma itu yang bagusnya itu berbentuk putih kayak susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fasa efferentia dan cairan pada vagina. Nah, setelah dia masuk ke dalam vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi pria. 1. Hernia inguinal. Ini adalah kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantong testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Benjolan belum. Kembali yang tadi. Nah, benjolan tersebut muncul ketika beraktivitas seperti mengangkat berat. Jadi dalam penyakit ini kita nggak boleh mengangkat aktivitas yang terlalu berat. Berikutnya, yang kedua, hidrokel atau penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya, hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Jika kamu mendapati bagian testis mengalami pembekakan, segeralah periksa ke dokter. Terutama bila terjadi secara tiba-tiba dan disertai dengan nyeri. Jadi kalau periksa sendiri tidak bisa, harus menggunakan dokter dan yang ahlinya. Nah, berikutnya sudah. Berikutnya sudah selesai. Sudah kembali ke awal.
Ayo di sini siapa yang mau bertanya? Novi, sudah Novi? Oke, baik. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Kak Rizky tentang sistem reproduksi pada pria. Nah, mungkin adik-adik ada yang masih ingin bertanya. Kok bisa tercoret? Sekali lagi kepada adik-adik, mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kakak rasa adik-adik semua sudah mengerti tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu post-test. Nah, post-test ini yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Nah, kepada Kak Ica, waktu dan tempat disilahkan. Ya baik. Adik-adik masih semangat? Masih semangat kah tidak? Macam terada suara. Masih. Semangat, Kak, semangat. Lumayan. Baik, selanjutnya kita akan post-test. Jadi post-test ini untuk mengukur apakah tadi adik-adik itu fokus dalam penjelasannya materi Kak Ayu dan Kak Rizky apa tidak. Jadi nanti dilanjutkan dari soal nomor 16 sampai 30. Nanti seperti tadi ya, tulis jawabannya saja, tulis kelas, tulis nama, terus dikirim ke Kak Hesti. Mengerti? Mulai kerja sudah? Ini dari nomor 16 sampai nomor 18, waktunya 3 menit dari sekarang. Sudah. Yang belum di sini siapa yang tadi ketinggalan? Saya, Bu. Siapa itu? Tolonglah. Oh, Jihan masih kerja nih. Jihan sudah belum, Jihan? Udah, Bu. Dari nomor 1 sampai 15? Udah. Oke. Saskia, dari nomor 1 sampai nomor 15 sudah? Belum, Bu. Ketinggalan. Oh, ketinggalan ya. Sekarang nomor berapa? Masih nomor 1, Bu. Hah? Nomor 1? Iya, Bu. Barusan masuk. Oke, kerjakan nomor 6 sama nomor 7 dulu ya. Jangan lupa nama sama kelasnya. Iya. Lalu sini Ibu Oke, berarti yang ketinggalan hanya Saskia ya? Iya, Bu. Oke, mohon bersabar untuk yang lain. Irfandi sudah selesai dari nomor 1 sampai berapa tadi? 15? Sudah. Ya, mantap. Sudah, Kak. Sudah. Sudah? Nomor 8 sama 9 ya? Sudah? Oke. Nomor 10 sama 11, 12. Saskia, sudah? Sudah. Oke, kita lanjut.
13, 14. Sudah. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Nah, ini kan sudah ada nomor 16 sama 17. Jadi untuk siswa yang lain sudah boleh ikut mengerjakan lagi ya. Safania, terus siapa lagi nih? Nur Arsi, Irfandi, Rizka, sudah bisa mengerjakan lagi ya. Terada sama Sudah? Sudah. Lain udah Kak. Sudah, Bu. Udah. Sekarang kerjakan nomor 21 dulu. Sudah, Bu. Sudah Kak? 29 sama 30. Udah. Udah. Langsung ke Nanti jangan lupa dikirim di WA-nya Kakak Hesti. Kakak SD itu yang mana, Bu? Saya nggak ada nomornya. Ada di kedua. Masuk dulu Kak. Iya, Bu. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengerjakan post test dari nomor 1 sampai nomor 30. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Aku jatuh deh, Bang. Aduh. Oke adik-adik, semua soalnya sudah dikerjakan Kak Dek? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Sudah Kak. Oke baik adik, semuanya tolong dinyalakan kameranya, kita masuk ke sesi foto bersama. Bisa mau ikut ya di sini. Yuk, semuanya silakan dikasih nyala kameranya. Sudah, ini si Safania belum. Tesal. Ibu Yanika sudah siap. Lalu tinggal Safania nggak ada tempat ya? Sama Ibu Sri. Oh ya, selamat datang untuk Ibu Sri yang sudah Bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ayo kita sesi foto. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Ulang. Nur Arsi bisa agak ke bawah ininya. Kepotong ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Foto gaya bebas boleh nggak, Kakak? Gimana, Bu? Gaya bebas boleh nggak? Bagaimana Ibu? Foto gaya bebas. Oh, boleh Ibu, boleh. Nah, ini kan adik-adik SMP pasti seneng gaya nih, ayo gaya yuk. Ayo kameramennya siapa ini, ayo silakan. Foto tercantik ya, kan kita udah selesai. Gaya bebas. Bu Sri, monggo kalau kameranya mau ikut
ini dinyalakan. Kita foto sama-sama, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Oke, semuanya tepuk tangan. Dadah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan dari pembukaan sampai foto bersama sampai penutup. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ayu, Kak Ica, dan kakak-kakak semuanya dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Nah, mungkin sekian dari kakak. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yanika selaku dosen. Sebagai penutup, kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah membuka acara dari awal hingga akhir ini. Nah, saya senang sekali ya di hari Minggu ini kita sangat produktif sekali. Biasanya kan kalau hari Minggu pasti semua adik-adik kan pasti mager ya, mager nonton HP atau mungkin yang lainnya. Tapi hari ini kita produktif sekali. Jadi kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi saya, adik-adik semuanya itu ada, itu kan lewat rahim seorang ibu. Nah, rahim seorang ibu itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ada janin. Nah, itu ada prosesnya. Nah, prosesnya yang dinamakan ada sistemnya, yaitu sistem reproduksi pada pria dan wanita. Jadi pengetahuan ini penting sekali karena apa? Karena pada usia anak-anak SMP itu kan perempuannya sudah haid nggak? Sudah ada yang haid belum? Adik-adik di sini. Yang sudah haid siapa kira-kira? Coba, saya pengen tahu. Rizka sudah haid ya? Sudah. Oh, berarti kalau begitu, kalau sudah haid berarti sudah bisa membuahi, sudah bisa dibuahi begitu. Jadi harapannya kalau sudah bisa dibuahi, kita dalam berteman itu harus hati-hati. Jadi kalau misalkan berteman dengan lain jenis, kita harus tahu adab-adabnya, harus tahu batasan yang harus kita lakukan sebagai teman seperti itu. Harapannya apa? Harapannya kalau sudah yang laki-laki sudah bisa membuahi dan perempuan sudah bisa dibuahi, itu akan terjadi kalau dalam melakukan suatu hubungan intim, ya hubungan seksual, itu bisa menghasilkan keturunan. Makanya materi ini disampaikan di kelas 9 karena siswa kelas 9 itu sudah harus tahu seperti itu. Sudah harus tahu kalau misalkan sudah haid, berarti kita itu sebenarnya sudah bisa hamil seperti itu. Tapi kan kita masih konteks belum menikah seperti itu. Jadi kalau belum menikah ya belum boleh berhubungan seksual seperti itu. Jadi mengapa materi ini perlu disampaikan agar sama-sama bisa saling menjaga seperti itu kan ya. Mungkin banyak ya kasus-kasus yang aborsi atau mungkin hamil di luar nikah terus dan lain sebagainya. Nah, harapan dari materi yang ini itu ya biar adik-adik semua tahu. Nah, kalau saya sudah itu berarti sebenarnya saya tidak bisa hamil loh. Nah, agar saya hamil juga harus menjaga pertemanan dengan lawan jenis. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan nggak kira-kira tadi gimana? Atau sudah tahu semua kah kira-kira? Atau ini, ada yang bingung nggak tadi yang disampaikan sama kakak-kakaknya, kakak-kakak dari Unimba? Mungkin Irfandi nih, kayaknya Irfandi nih paling cowok deh. Toh Irfandi, Ibu boleh tanya ya? Boleh kan Irfandi? Silakan dibuka mute-nya. Boleh, Bu. Boleh. Nah, kalau sekarang tanya nih saya ke Ade Irfandi. Adek Irfandi sudah pernah mimpi basah kah? Sudah, Bu. Nah, berarti kalau begitu, itu tandanya Adek Irfandi itu sudah dewasa dan sudah bisa membuahi. Jadi ketika nanti berteman dengan lawan jenis, itu harus hati-hati. Seperti itu. Jangan berperilaku seperti yang bukan muhrimnya. Di sini kan masih, kan Irfandi belum menikah kan ya? Belum, Bu.
Nah, berarti kalau belum nikah, tidak boleh melakukan hubungan seksual seperti itu. Jadi ketika baiknya kalau laki-laki ya berteman dengan laki-laki, yang perempuan berteman dengan perempuan. Jadi ada batas-batasnya seperti itu. Karena untuk saat ini itu banyak sekali remaja yang sudah melakukan hubungan seksual, tapi sebenarnya dia tuh tidak tahu, cuman coba-coba, akhirnya jadi betulan. Kalau sudah jadi betulan malah gimana ini seperti itu, masalah. Nah, harapannya seperti itu, makanya kakak-kakak dari Uni Muda memberikan materi seperti ini agar adik-adik tahu. Mungkin ada yang tanyakan nggak kira-kira dari sini? Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Mungkin dari Nur Arsi, ada yang tanya nggak? Atau mungkin dari Saskia, Rizka, ada siapa lagi? Ada Jihan, ada Safania, ada Kristal, siapa? Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Berarti semuanya sudah paham ya. Jadi harapannya setelah mendapatkan dari sistem reproduksi ini, menjadi menjaga pertemanan antara laki dan perempuan seperti itu ya. Jadi kan ini kan kalian di MTS ya, kan harapannya MTS itu menciptakan budaya anak-anak yang akhlak yang baik, baik seperti itu. Oke ya. Jadi kalau tidak ada, terima kasih sekali sudah meluangkan jam 10.46 ini. Nanti ada lagi ya nanti. Oke, kembalikan lagi kepada moderator. Silakan, Novi dikembalikan. Silakan ditutup oleh ketua tim. Kakak Rizky. Ya Ibu. Kakak Rizky silakan. Ayo, silakan ditutup ayo. Nggak kedengaran Bu. Gimana? Nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran. Tutup Rizky. Kok bisa tutup ke tidak? Karena waktu mau habis. Ibu mungkin saya yang tutup sudah apa Ibu? Oke. Ya. Ayo Novi sudah. Ibu aja. Oke. Baik. Silakan Novi aja yang tutup. Baik, mungkin sekian pertemuan kita, sekian kegiatan kita. Makasih banyak adik-adik sudah atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Semangat belajarnya adik-adik. Mungkin sekian dari kakak. Sesuai jenisnya. Jadi kalau mulai kumpul-kumpul dengan yang lawan jenis, saya harapnya mungkin lebih baik kalau bisa kita perlu dulu kok. Luas sendiri kan mereka ketika sudah selesai juga mereka sudah lebih mudah gitu. Jadi misalnya yang bisa saya sampaikan, tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Ibu. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada MTS Muhammadiyah 2 Ainas yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan walaupun di hari libur, tapi adik-adik semua sungguh semangatnya sangat luar biasa. Untuk itu di sini saya juga mewakili ketua tim beserta teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kepala sekolah beserta dewan guru dan staf. Semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesannya dari saya mewakili ketua tim beserta teman-teman khususnya Prodipa, semoga dengan adanya kegiatan mudah-mudahan berkah ya.